Saya juga ingin bertanya terkait dengan validitas instrumen. Misalkan ada suatu instrumen penelitian yang saya itu mengambil misalkan PETSQL, Pediatric Quality of Life, yang dia itu mengadopsi dari misalkan negara lain. Nah, kemudian ingin saya validasi di sini, akan saya gunakan di sini. Nah, itu untuk validasinya itu minimal itu berapa berapa subjek seperti itu. Nah, kemudian apa itu alpha Cronbach dan berapa batasnya dan bedanya dengan internal konsistensi itu apa, Dok? Terima kasih. Ini instrumen ini berupa kuesioner dalam bahasa asing. Ada beberapa tahap. Tahap yang pertama menerjemahkan. Ini tidak mudah. Jadi harus diterjemahkan orang yang tidak hanya ahli di bahasa yang bersangkutan dan bahasa Indonesia, tapi juga memahami substansinya. Ini untuk mengukur apa? Quality of life. Kemudian diuji coba pada beberapa orang yang mirip dengan responden yang akan diteliti untuk dimintai pendapat tentang keterbacaannya atau mereka paham tidak dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tidak ada pengertian ganda, tidak ada pengertian yang sumir dan sebagainya. Sampai beberapa kali, kemudian versi yang terakhir kita pakai untuk survei, untuk penelitian. Lalu data yang masuk ini kita analisa, tidak hanya untuk menguji hipotesis penelitian, tapi juga untuk menguji hipotesis tentang alat ukur itu. Di alat ukur itu, hipotesisnya kurang lebih bunyinya seperti ini. Kuesioner ini dianggap valid kalau titik 2, satu misalnya, ada hubungan antara skor pertanyaan tertutup dengan isi komentar di pertanyaan terbuka. 2, alfa Cronbachnya minimal 0,70. Itu internal konsistensi dan hanya berlaku untuk dimensi-dimensi yang terdiri dari lebih dari satu pertanyaan. Jadi misalnya quality of life ini ada berapa dimensi? Nah, misalnya ada 4 dimensi. Nah, fisik berapa item? Nah, 5 item ini harus sejalan. Kalau ada pertanyaan 1-2 yang agak aneh, jawabannya tidak sesuai dengan jawaban 3 pertanyaan yang lain, alfa Cronbachnya makin rendah, tidak konsisten gitu item-item di dalam dimensi tersebut. Terus contoh hipotesis yang lain, susunan item-item dalam dimensi-dimensi itu sebelum survei dan setelah survei sama. Nah, ini bisa dibuktikan atau dilihat melalui faktor analisis. Ya, data kan masuk di faktor analisis, ternyata ada item-item yang lebih cocok di dimensi yang lain. Jadi susunannya bisa berubah. Nah, kemudian hipotesis yang lain, misalnya item-item di dimensi A tidak boleh berhubungan erat dengan item-item di dimensi B dan C. Karena berarti kalau dihubungannya erat berarti item itu tidak bisa membedakan sedang mengukur A atau sedang mengukur B dan seterusnya. Jadi makin banyak hipotesis tentang alat ukur itu dihubung, makin valid alatnya. Ini namanya pendekatan triangulasi. Ya. Jadi tapi sebelumnya kuesioner itu valid tidak menurut para ahli. Ini kan kita asumsi, wah dalam bahasa asing dari sudah terbit di jurnal ini pastilah valid. Jadi bukan hanya soal terjemahan, tapi siapa yang membuat ini, penciptanya itu siapa, lalu kita lihat kredensialnya, dia memang ahli, menulis banyak tentang itu. Nah, kita duga ini validitas ahlinya tinggi, expert validity. Jadi validasi itu bisa sebelum survei dan setelah survei. Sebelum survei ini validitas ahli, ya.
validitas konten, validitas muka, dan lain-lain. Nah, validitas muka ini seperti gini. Jadi kita terima, misalnya dikatakan alat ini untuk mengukur quality of life. Lalu dilihat sepintas, ya memang seperti uang, ini nilainya 100.000. Ya sudah, kita terima secara nilai yang terpampang di situ. Ini alat ukur untuk mengukur quality of life. Dilihat itu, ya memang mengukur. Tapi yang bisa mengatakan memang ini kan selain si peneliti juga pembimbingnya dan apalagi gitu. Jadi juga beberapa cara sebelum survei untuk mengatakan alat ini valid. Kemudian diterjemahkan, hasil terjemahan juga dikonsultasikan lagi dengan pembimbing. Lalu dipakai, datanya dipakai untuk menguji hipotesis penelitian dan untuk validasi setelah survei. Kalau alat-alat ukur yang sifatnya biologis, fisik dan sebagainya, validasinya lebih mudah. Jadi dengan membandingannya dengan standar acuan. Misalnya soal TB tadi, pemeriksaannya kan menulis putung ya, smear. Tapi apa buktinya kalau itu valid? Dikorelasikan dengan cara yang lebih definitif, misalnya kultur. Nah, bisa berbeda hasil kultur dan hasil sputum, karena sputum kan tergantung dari cara mengeluarkan dahak, cara membuat preparatnya, tergantung dari mikroskopisnya dan sebagainya. Terus ada yang lebih tinggi lagi dibandingkan kultur, ada PA, atau kalau orangnya mati di biopsi atau otopsi gitu ya. Jadi ada standar apa? Bukan standar emas. Dulu mereka pakai istilah standar emas, sekarang standar rujukan atau patokan yang dipakai. Misalnya mengukur panjang pakai garis atau pakai pita mengukur 1 meter katanya. Ya menurut siapa? Kan ada disimpan tuh di mana, di Perancis atau di Inggris, yang terbuat dari logam apa, di dalam suhu berapa, kelembapan berapa, itu sebagai patokan. Ini yang namanya 1 meter ya gini. Tekanan darah misalnya diukur dengan tensimeter, diukur tensimeter, diastolenya 90, sistolenya 110. Ya menurut siapa? Alat ini harus ditera ya. Tapi sebenarnya tera itu sebenarnya masih terkait reliabilitas. Kalau validitas kan harus ada rujukan yang lebih tepat. Biasanya rujukannya itu pengukuran tekanan intrakardial. Jadi pakai kateter masuk ke rongga jantung. Nah, yang sebenarnya itu tekanan di situ. Tapi kan terlalu repot, tidak praktis. Jadi diciptakan alat yang cukup mengukur sini, lalu sudah dibandingkan. Kalau di sini ukurannya sekian, sebenarnya yang intrakardialnya juga segini. Nah, untuk mengukur ini penting. Kalau mengukurnya salah, sebenarnya seluruh penelitiannya tuh sudah rusak. Jadi rancangan penelitian yang pertama itu rancangan pengumpulan datanya, memakai alat yang valid tidak. Kemudian penggunaan alat yang valid itu konsisten tidak. Lalu yang diukur tepat tidak. Supaya waktu bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, untuk pertemuan berikut saya sarankan Anda kirim email ke saya dengan pra-proposalnya yang sudah dibuat apa adanya, sudah sampai seberapa jauh, atau kalau masih
menemui kesulitan di dalam mencari makalah systematic review atau mengidentifikasi masalah penelitian berdasarkan systematic review ini, kirim saja email ke saya, nanti saya bantu dan bisa dipakai untuk bahan pembicaraan di telekonferensi yang berikut. Jadi waktu kita manfaatkan seoptimal mungkin. Oke, baik, terima kasih kepada Dr. Rossi. Jadi tadi pesannya Dr. Rossi untuk mengirimkan bahan dari Bapak dan Ibu untuk nanti bisa dibahas di telekonferensi ke-7 apabila ada waktu. Terima kasih kepada Dr. Rossi untuk materi yang telah diberikan, dan juga terima kasih kepada peserta telekonferensi webinar Program FKUGM tahun 2015 atas kehadirannya. Dan jangan lupa besok pagi jam 8 ada sesi kembali dengan Dr. Ina jam 8 sampai jam 10, kemudian dilanjutkan jam 13 sampai jam 15. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.